Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari stoikiometri kimia bagian yang kedua. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita lihat apa yang Ibu sajikan. Seger ya kalau pagi ini kita bisa menikmati apel. Untuk membeli apel kita memerlukan satuan bukan? Misalnya kita beli apel 1 kilo, 1 kuintal, atau 1 ton. Satuan banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di dalam kimia? Seperti pertemuan sebelumnya, Ibu sajikan unsur-unsur kimia yang dekat dengan kehidupan kita. Ada karbon, ada sulfur atau belerang, ada tembaga atau Cu lambangnya, ada Fe besi, biasanya banyak di bahan dasarnya paku, kemudian ada raksa Hg. Nah, unsur-unsur kimia ini untuk menentukan satuan jumlah zatnya dikenal dengan mol. Mol adalah satuan jumlah zat dalam kimia. Jangan lupa, mol itu besaran pokok ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan mol. Nah, yang pertama untuk menentukan kemolaran, yang kedua untuk menentukan rumus kimia, yang ketiga untuk menentukan perhitungan kimia atau stoikiometri. Kalian bisa lihat di bagian ini ya. Kemudian apa sih indikator kompetensi pembelajaran kita? Yang pertama, kalian harus mampu menerapkan konsep mol dalam perhitungan kimia. Yang kedua, kalian harus bisa menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Yang ketiga, kalian harus bisa menentukan reaksi pembatas. Yang keempat, kalian harus bisa menganalisis kadar zat. Oke, kita lihat satu persatu konsep mol dalam perhitungan kimia. Penerapan konsep mol dalam larutan. Kalian masih ingat apa itu larutan? Oke, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Kita lihat untuk menyatakan konsentrasi larutan atau molaritas dalam satuan molar, yaitu banyaknya jumlah zat terlarut yang terdapat dalam sejumlah volume larutan. Atau bisa dikatakan, larutan 1 molar adalah larutan yang mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemolaran mempunyai satuan mol per liter atau milimol per mililiter. Meskipun kita tidak dapat melakukan praktikum di sekolah, kalian bisa mencoba melarutkan atau membuat larutan sendiri di rumah. Ibu akan memberikan langkah-langkah sederhana untuk membuat larutan. Yang pertama, apabila zat terlarut kalian berbentuk kepadatan, pastikan kalian untuk menimbangnya. Kalau di rumah tidak punya timbangan, kalian bisa mengukurnya misalkan 1 sendok, 2 sendok, boleh. Kemudian masukkan ke dalam beker gelas. Nah, kemudian tambahkan air dan aduk hingga semua zat terlarut. Yang akan kita buat larutannya larut sempurna. Setelah diaduk, masukkan ke dalam labu takar. Nah, kalau labu takar susah ya di rumah ya, tapi ini untuk pengetahuan dasar Anda. Perhatikan cara menuangkan larutan yang kita buat ke dalam labu takar. Nah, misalnya kita mau membuat larutan dalam jumlah 250 ml, pastikan pada saat melarutkan awal Anda lebih kecil dari volume akhir yang akan kita capai. Kemudian tambahkan sejumlah air sampai dengan tanda batas. Hati-hati untuk melihat tanda batas, pastikan pandangan kita lurus sesuai dengan garis yang ada di labu takarnya. Oke. Selanjutnya, kita lihat persamaan matematika untuk menentukan molaritas.
sama dengan N per V. Diambil dari bahwa molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam volume larutan. N itu mol, V itu volume. Nah, kalau kita membuat larutannya tidak dalam jumlah besar satuannya, tidak dalam liter, kita bisa menggunakan persamaan yang kedua. M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. Nah, volumenya boleh dalam mililiter kalau persamaan yang kedua. Kita lihat contoh soalnya ya, biar kalian tahu penerapan penggunaannya. NaOH sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Dengan menggunakan rumus yang pertama, M sama dengan N per V, kita hitung dulu molnya. Dari rumus, N sama dengan massa dibagi MR, diperoleh sebesar 0,15 mol. Langkah kedua yaitu konversikan volume yang dalam mililiter ke dalam liter, sama dengan 0,15 liter. Kemudian masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh molaritasnya adalah 1 mol per liter. Bagaimana kalau kita gunakan rumus yang kedua? Nah, tinggal dimasukkan massa dibagi MR dikali 1000 dibagi mililiternya atau volume ya, sehingga hasil akhir diperolehnya sama 1 mol per liter. Mudah bukan? Nah, kita lihat sekarang mol untuk menentukan rumus kimia. Rumus kimia dibedakan menjadi rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus yang menyatakan perbandingan jumlah atom yang terkandung dalam suatu molekul. Kemudian ada rumus molekul, yaitu rumus yang menyatakan jumlah sebenarnya atom-atom yang menyusun suatu molekul. Oke, bagaimana cara menentukan rumus empiris? Ibu akan memberikan tahapan-tahapan untuk memudahkan kalian. Yang pertama yaitu tentukan massa atau persen unsur-unsur penyusun senyawa. Yang kedua, tentukan mol masing-masing unsur penyusunnya dengan rumus mol sama dengan massa dibagi AR. Yang ketiga, perbandingan mol terkecil itulah yang disebut sebagai rumus empiris. Kita lihat contohnya ya. Suatu senyawa sebanyak 10 gram mengandung 5,2 gram seng, 0,96 gram karbon, dan 3,84 gram oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Ibu sajikan dalam tabel untuk memudahkan kalian menganalisisnya. Kita tentukan lambangnya dulu. Seng Zn, karbon C, oksigen O. Kemudian masanya kita simpan perbandingan masanya. Massa atom relatif kalian bisa cari di tabel periodik masing-masing. Kemudian kita hitung jumlah molnya diperoleh masing-masing adalah 0,08, 0,08, dan 0,24. Kita bagi dengan 0,08 ya yang terkecil. Nah, sehingga diperoleh perbandingan 1:1:3. Maka rumus empirisnya adalah ZnCO3. Bagaimana? Kalian penasaran kan? Pengen mencoba soal yang lain? Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu ya. Apa itu rumus molekul? Setelah memperoleh rumus empiris, maka kita hitung MR dari senyawa tersebut. Kemudian kita cari nilai N atau kelipatannya. Kenapa harus ada N? Karena rumus molekul sama dengan kelipatan atau N dikali dengan rumus empirisnya. Oke, kita lihat contohnya. Rumus empiris suatu senyawa atau cairan adalah C2H4O. Tentukan rumus molekul jika massa molekul relatifnya 88. Langkah yang pertama, cari dulu massa rumus empirisnya. Kita temukan 44. Kemudian tadi di soal sudah ada ya, rumus molekulnya 88.
Nah, 88 itu sama dengan 2 kali massa rumus empirisnya, betul? Sehingga diperoleh nilai N-nya sama dengan 2. Dan rumus molekulnya adalah C4H8O2. Oke, Ibu berikan beberapa latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah secara mandiri. Kalian bisa mengerjakan di buku masing-masing. Yang selanjutnya kita akan menentukan kadar zat. Yang pertama, menghitung kadar unsur dalam senyawa. Dengan rumus persen unsur X sama dengan N itu adalah jumlah unsur X dalam senyawa tersebut dikali ARX dikali MR senyawa kali 100%. Persen massa unsur dalam senyawa sama dengan persen massa unsur dikali massa unsur tertentu dibagi massa total senyawa kali 100%. Kita lihat ya contohnya. Tentukan persen masing-masing unsur yang terdapat dalam etanol dengan rumus C2H5OH. Atau Ibu sederhanakan C2H6O. Berarti C-nya ada berapa? 2 kan? H-nya ada 6. O-nya ada 1. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Persen C sama dengan 2 kali 12 AR-nya dibagi 46 MR-nya dikali 100%. Sehingga ketemu persen C sama dengan 52,14%. Demikian juga persen H. Jumlah H tadi ada berapa? 6 ya. 6 kali 1 ARH dibagi MR 46 dikali 100%. Ketemu 13,13. Dengan cara yang sama, persen O, karena hanya ada 1 jumlah atom O-nya, maka 1 kali 16 ARO dibagi MR dikali 100% diperoleh 34,73%. Maka total persen unsur-unsur dalam senyawa selalu sama dengan 100%. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lihat reaksi pembatas. Ibu buatkan bagan untuk kalian memudahkan kalian menentukan bagaimana cara menentukan reaksi pembatas. Yang pertama, kalian harus menuliskan dulu persamaan reaksi setaranya. Jadi, pastikan setiap soal stokiometri reaksi, kalian harus mengecek apakah persamaan tersebut sudah setara atau belum. Kalau sudah setara, tinggal lanjutkan. Kalau belum, pastikan untuk menyetarakan. Kemudian tentukan jumlah mol per reaksi mula-mulanya ya. Setelah itu, bagi mol per reaksi dengan koefisien masing-masing. Untuk apa? Ini untuk menentukan berapa mol yang bereaksi. Nah, hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Sedangkan yang sisanya adalah reaksi berlebih atau reaksi sisa. Mol reaksi pembatas ini dapat digunakan untuk menghitung reaksi yang habis, zat yang sisa, hasil reaksi, volume, banyak sekali kegunaannya. Oke. Kita lihat latihan soal ini, kalian bisa kerjakan di rumah. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.